Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kimia. Di video ini kita akan belajar mengenai materi hidrokarbon. Hidrokarbon merupakan senyawa yang tersusun atas atom C dan H saja. Senyawa hidrokarbon ini dalam kehidupan sehari-hari dapat kita temukan pada bensin, gas LPG, lilin, kayu, aspal, sate, dan lain sebagainya. Oke, coba perhatikan gambar pembakaran kayu berikut. Kalau kalian membakar kayu, pasti lama-kelamaan kayu tersebut akan menjadi arang yang berwarna hitam kan? Nah, warna hitam tersebut menunjukkan adanya senyawa karbon dalam kayu. Contoh lain, ketika kita membakar benda-benda yang berasal dari makhluk hidup pasti akan menjadi arang seperti pada pembakaran kayu ini kan? Hal ini karena makhluk hidup tersusun atas karbon-karbon. Kita manusia sebagai makhluk hidup tentunya juga mengandung karbon. Karbon-karbon yang terdapat pada makhluk hidup itu dapat kita temukan pada protein, karbohidrat, lemak, maupun vitamin. Nah, ternyata atom karbon itu memiliki sifat khas yang tidak dimiliki oleh atom lain. Karbon merupakan salah satu rumpun senyawa yang sangat berlimpah di alam. Pada sistem periodik unsur, karbon memiliki lambang C dengan nomor atom 6. Karbon memiliki kekhasan tersendiri, yaitu dapat membentuk lebih banyak senyawa dibandingkan dengan unsur-unsur yang lain. Hal ini disebabkan karena karbon tidak hanya membentuk satu ikatan tunggal maupun ikatan rangkap 2 dan 3. Namun, karbon juga dapat berikatan antara satu sama lain dengan atom karbon sendiri membentuk struktur rantai dan juga cincin. Nah, adapun kekhasan yang dimiliki oleh atom karbon, yang pertama, karbon mempunyai 4 elektron valensi. Karbon merupakan unsur golongan 4A yang memiliki 4 elektron valensi pada kulit terluarnya. Atom karbon dapat mengalami susunan yang stabil seperti pada unsur golongan gas mulia dengan cara menangkap 4 elektron. Nah, gambar tersebut adalah struktur Lewis dari atom karbon. Kekhasan yang kedua, atom karbon dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Jadi setiap atom karbon dapat membentuk 4 ikatan kovalen tunggal melalui penggunaan bersama 4 pasang elektron dengan atom yang lainnya. Contohnya pada senyawa metana. Kekhasan yang ketiga, karbon dapat membentuk ikatan jenuh dan tak jenuh seperti yang ditunjukkan pada gambar. Dan kekhasan yang keempat, karbon dapat membentuk rantai terbuka dan rantai tertutup. Untuk contohnya, teman-teman bisa melihat pada gambar yang tertera di layar ya. Dalam membentuk rantai hidrokarbon, atom karbon itu dibagi menjadi beberapa struktur atom. Ada primer, sekunder, tersier, dan kuarterner. Coba, teman-teman perhatikan. Atom karbon primer adalah atom karbon yang mengikat satu atom karbon lain. Atom karbon sekunder adalah atom karbon yang mengikat 2 atom karbon lain. Atom karbon tersier mengikat 3 atom karbon lain, dan atom karbon kuarterner mengikat 4 atom karbon lain. Paham ya? Setelah belajar mengenai kekhasan atom karbon, kita masuk ke dalam penggolongan senyawa hidrokarbon. Berdasarkan ikatan jenuh dan tak jenuh, senyawa hidrokarbon dibagi menjadi 3, yaitu alkana, alkena, dan alkuna. Yang akan kita bahas pertama di sini adalah alkana. Nah, alkana merupakan senyawa hidrokarbon jenuh yang bersumber dari bahan bakar fosil dalam bentuk gas alam dan minyak bumi. Seluruh ikatan pada alkana adalah tunggal. Dengan rumus umum alkana adalah CnH2n+2. Teman-teman bisa melihat deret homolog alkana seperti yang ditunjukkan pada gambar ya. Ada metana sampai dengan dekana. Dalam membentuk rantai hidrokarbon, bagaimana sih cara kita menamai strukturnya? Oke, mari kita bahas. Untuk alkana rantai lurus, penamaannya sesuai dengan nama senyawanya. Namun, jika terdapat lebih dari 4 atom karbon, penamaannya diawali dengan huruf N. Contohnya, seperti N-pentana, N-butana, N-propana, dan lain sebagainya. Untuk alkana rantai bercabang, kita harus tahu dulu mana rantai induknya. Nah, rantai induk adalah rantai terpanjang, sehingga penomorannya dimulai dari ujung rantai yang terpanjang. Dan cabang rantai karbon merupakan gugus alkil yang memiliki rumus CnH2n+1. Hingga penamaannya untuk alkana rantai bercabang adalah dimulai dari nomor cabang, diikuti nama cabang, dan diikuti nama dari senyawa rantai utamanya. Contoh, teman-teman bisa melihat beberapa contoh di sini ya.
Yang pertama diberi nama N-pentana karena jika kita hitung di sini terdapat 5 atom karbon sehingga penamaannya adalah pentana. Karena lebih dari 4 atom karbon sehingga penamaannya menjadi N-pentana. Kemudian contoh yang kedua diberi nama 2-metil-pentana. Karena ini adalah alkana rantai bercabang, maka kita harus tahu dulu rantai terpanjangnya. Dan rantai terpanjangnya adalah pentana. Karena terdapat satu cabang pada atom C nomor 2, maka penamaannya adalah 2-metil-pentana. Contoh yang ketiga, di sini memiliki rantai terpanjangnya yaitu pentana. Karena memiliki 2 cabang yaitu 1 metil pada atom C nomor 2 dan 1 etil pada atom C nomor 3, maka penamaannya adalah 3 etil 2 metil pentana. Nah, kenapa sih penyebutannya itu etil dulu? Karena untuk menyebut alkel atau cabang itu didasarkan pada abjad. Karena etil lebih dulu dari metil, maka etil diletakkan di awal penamaan. Oke, paham ya? Selanjutnya adalah senyawa hidrokarbon alkena. Alkena merupakan senyawa hidrokarbon tak jenuh yang memiliki ikatan rangkap 2. Adapun rumus umum dari alkena adalah CnH2n. Bisa kalian lihat pada gambar, deret homolog alkena itu dimulai dari etena hingga dekena. Nah, untuk penamaan alkena rantai lurus sama halnya dengan penamaan alkana, hanya saja untuk akhirannya itu diganti menjadi ena. Sedangkan untuk alkana rantai bercabang harus dicari terlebih dahulu rantai induk atau rantai terpanjangnya, di mana pada alkena rantai terpanjangnya adalah yang memiliki ikatan rangkap 2, sehingga penomorannya dilakukan dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap 2. Untuk penamaan rantai hidrokarbon alkena dimulai dari nomor cabang, diikuti nama cabang, diikuti nomor ikatan rangkap, dan nama senyawa alkena. Contohnya, di sini untuk rantai hidrokarbon yang pertama itu diberi nama 2-pentena. Karena terdapat 5 atom C dengan ikatan rangkap 2 pada atom C nomor 2. Selanjutnya, untuk rantai hidrokarbon kedua, penamaannya adalah 2,4 dimetil 2-pentena. Kita lihat rantai terpanjangnya adalah pentena dengan ikatan rangkap 2 ada pada atom C nomor 2. Dengan 2 cabang metil pada atom C nomor 2 dan 4. Karena terdapat 2 cabang metil, maka penamaan cabangnya menjadi dimetil. Nah, selanjutnya untuk rantai hidrokarbon yang ketiga, penamaannya adalah 3,4,4 trimetil 2-pentena. Kita lihat bahwa rantai terpanjangnya adalah pentena dengan ikatan rangkap 2 ada pada atom C nomor 2. Pada rantai ini, cabang yang dimilikinya itu ada 3 yaitu metil, sehingga penamaan cabangnya menjadi trimetil. Nah, selanjutnya adalah senyawa hidrokarbon alkuna, di mana alkuna ini merupakan senyawa hidrokarbon tak jenuh yang memiliki ikatan rangkap 3 dengan rumus umum CnH2n-2. Perhatikan deret homolog yang ditampilkan pada gambar. Nah, deret homolog alkuna ini dimulai dari etuna sampai dengan dekuna. Untuk penamaannya sendiri tidak jauh berbeda dengan alkena. Nah, untuk alkuna rantai lurus ini penamaannya tinggal diganti akhirannya saja menjadi una. Sedangkan untuk alkuna rantai bercabang harus dicari terlebih dahulu rantai terpanjangnya, yaitu yang memiliki ikatan rangkap 3, sehingga penomorannya dimulai dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap 3. Nah, sehingga untuk penamaannya sendiri adalah nomor cabang yang diikuti dengan nama cabang, diikuti nomor ikatan rangkap dan nama senyawa alkuna. Contoh, ada rantai pertama di sini, nama senyawanya adalah 1-pentuna karena terdapat 5 atom C dengan satu ikatan rangkap 3 pada atom C nomor 1. Kemudian rantai yang kedua, nama senyawanya adalah 2-pentuna. Sama seperti pada rantai ke-1, hanya saja ikatan rangkap 3-nya ada pada atom C nomor 2. Selanjutnya, kita coba lihat pada rantai ketiga. Rantai terpanjang yang dimilikinya adalah heptuna dengan satu cabang pada atom C nomor 4 dan satu ikatan rangkap 3 pada atom C nomor 2, sehingga penamaannya adalah 4-metil 2-heptuna. Oke, paham ya sampai sini? Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat-sifat senyawa hidrokarbon. Yang pertama, kita akan membahas mengenai sifat-sifat dari alkana.
Untuk sifat fisik dari alkana ini, di mana alkana merupakan senyawa nonpolar sehingga tidak larut dalam air. Alkana memiliki densitas atau kerapatan lebih kecil daripada air sehingga ketika dicampurkan dengan air itu tidak akan menyatu dan alkana itu akan cenderung berada di bagian atas. Selain itu, titik didih alkana itu akan semakin bertambah seiring dengan bertambahnya atom C. Nah, pada senyawa alkana dengan jumlah atom C yang sama, titik didih alkana rantai lurus akan lebih tinggi dibandingkan dengan alkana rantai bercabang. Nah, selain itu, alkana dapat mengalami reaksi-reaksi seperti reaksi oksidasi, reaksi substitusi, dan reaksi eliminasi. Yang pertama, reaksi pembakaran pada alkana. Alkana merupakan senyawa yang sukar untuk dioksidasi baik oleh oksidator lemah maupun kuat seperti kalium permanganat. Namun alkali ini sangat mudah dioksidasi oleh oksigen ketika dibakar. Dalam reaksi pembakaran alkana dengan oksigen, semakin tinggi suhu dari alkana maka akan semakin sulit untuk bereaksi dengan oksigen. Dalam oksigen yang berlebih, alkana akan mengalami reaksi pembakaran sempurna, menghasilkan suatu gas CO2 dan uap air. Namun, apabila oksigen tidak tercukupi, maka akan terjadi reaksi pembakaran yang tidak sempurna, yang menghasilkan gas karbon monoksida dan karbon padat dan uap air dalam bentuk arang maupun jelaga. Yang kedua, reaksi substitusi alkana. Ketika alkana direaksikan dengan senyawa halogen seperti fluor, bromin, dan iodin, maka akan terjadi reaksi substitusi, di mana atom H pada senyawa alkana ini akan tergantikan oleh atom-atom halogen menghasilkan molekul lain yang sederhana. Contohnya, ketika metana direaksikan dengan Cl2, di mana atom H ini akan tergantikan oleh Cl sehingga menghasilkan CH3Cl. Yang ketiga yaitu reaksi eliminasi, di mana reaksi eliminasi ini dapat terjadi pada senyawa alkana rantai panjang. Pada reaksi eliminasi, atom atau gugus atom ini dihilangkan untuk memperoleh senyawa karbon yang lebih sederhana. Contohnya, reaksi eliminasi yang terjadi ketika alkana dipanaskan dalam suhu dan tekanan yang sangat tinggi. Untuk sifat-sifat alkana bisa dipahami ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat-sifat alkena. Sama seperti pada alkana ini tidak larut dalam air karena merupakan senyawa nonpolar dan hanya larut baik pada pelarut organik seperti kloroform, benzena, dan karbon tetraklorida. Selain itu, ketika dibakar, alkena dapat menyala dengan berjelaga. Hal ini karena karbon pada alkena ini lebih tinggi daripada alkana meskipun jumlah atom karbonnya itu sama. Nah, titik didih alkena sama seperti pada alkana, di mana semakin banyak jumlah atom C, maka titik didihnya ini akan semakin tinggi. Dengan jumlah atom C yang sama, titik didih alkena rantai lurus itu lebih tinggi dibandingkan titik didih pada alkena rantai bercabang. Kemudian, kereaktifan alkena itu lebih besar daripada alkana. Hal ini disebabkan karena ikatan rangkap dua yang dimiliki oleh alkana itu sendiri, sehingga alkana itu dapat mengalami reaksi-reaksi seperti reaksi adisi dan reaksi pembakaran. Nah, yang pertama, reaksi adisi pada alkena. Di sini, reaksi adisi itu merupakan reaksi pengubahan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal dengan cara mengikat atom yang lain. Reaksi adisi pada alkena akan menghasilkan suatu alkana. Contohnya, reaksi adisi dengan gas hidrogen, reaksi adisi dengan halogen, dan reaksi adisi dengan asam halida. Yang kedua, reaksi pembakaran atau reaksi oksidasi pada alkena. Sama seperti pada alkena ini dapat bereaksi dengan oksigen. Dalam reaksi pembakaran alkena dengan oksigen, semakin tinggi suhu dari alkena itu, maka akan semakin sulit untuk bereaksi dengan oksigen. Dalam oksigen berlebih, alkena akan mengalami reaksi pembakaran sempurna, menghasilkan suatu gas karbon dioksida dan uap air. Namun, apabila oksigen ini tidak tercukupi, maka akan terjadi reaksi pembakaran yang tidak sempurna, yang menghasilkan gas karbon monoksida dan karbon padat serta uap air dalam bentuk arang maupun jelaga. Paham ya untuk sifat-sifat alkena? Sekarang kita akan membahas sifat-sifat dari alkuna. Nah, seperti alkana dan alkena ini merupakan senyawa nonpolar sehingga tidak larut di dalam air. Kemudian, alkuna dengan rantai terpendek seperti etuna, propuna,
dan butuna yang berbentuk gas yang tidak berwarna dan tidak berbau. 8 anggota lainnya ini akan membentuk cair dan sisanya untuk rantai terpanjangnya ini akan berbentuk padat. Nah, sama seperti pada alkana dan alkena, semakin banyak atom C atau massa atom relatifnya itu semakin besar, maka titik didihnya ini akan semakin tinggi. Di mana dengan jumlah atom C yang sama, titik didih alkuna rantai lurus akan lebih tinggi dibandingkan dengan alkuna rantai bercabang. Nah, reaksi pada alkuna itu sangat mirip dengan reaksi yang terjadi pada alkena, hanya saja untuk menjenuhkan ikatan rangkapnya ini, alkuna ini memerlukan reaksi yang lebih banyak dibandingkan dengan alkena. Adapun reaksi yang terjadi pada alkuna ini antara lain ada reaksi oksidasi, reaksi adisi, dan reaksi substitusi. Untuk reaksi oksidasi alkuna ini sama seperti reaksi oksidasi yang terjadi pada alkana maupun alkena, di mana alkuna dapat bereaksi dengan oksigen. Dalam reaksi pembakaran alkuna dengan oksigen, semakin tinggi suhu dari alkuna maka akan semakin sulit untuk bereaksi dengan oksigen. Dalam oksigen berlebih, alkuna ini akan mengalami reaksi pembakaran sempurna, menghasilkan suatu gas karbon dioksida dan uap air. Namun apabila oksigen tidak tercukupi, maka akan terjadi reaksi pembakaran yang tidak sempurna, yang menghasilkan gas karbon monoksida atau karbon padat dan uap air dalam bentuk arang maupun jelaga. Nah, untuk reaksi adisi alkuna ini dapat terjadi dengan gas hidrogen, dengan halogen, dan dengan asam halida. Selain itu, reaksi substitusi yang terjadi pada alkuna ini dilakukan dengan menggantikan satu atom hidrogen yang terikat dengan karbon berikatan rangkap di ujung rantai dengan suatu atom lainnya. Nah, alkuna ini dapat mengalami reaksi substitusi dengan logam natrium. Nah, adapun reaksinya adalah sebagai berikut. Bisa teman-teman lihat pada gambar yang tertera di layar ya. Oke teman-teman, setelah kita belajar mengenai tata nama dan sifat-sifat, di sini kita akan belajar mengenai isomer senyawa hidrokarbon. Nah, apa sih isomer? Isomer merupakan keadaan di mana dua atau lebih senyawa yang mempunyai rumus kimia yang sama, tetapi rumus strukturnya itu berbeda. Pada alkana yang mengandung 3 atau kurang dari 3 atom karbon, itu tidak mempunyai isomer seperti metana, etana, dan propana. Hal ini disebabkan karena mereka itu hanya mempunyai satu cara dalam menata atom-atomnya di dalam struktur ikatan. Pada alkana dapat mengalami isomer seperti C4H10 yang memiliki 2 isomer yaitu N-butana dan 2-metil propana. Contoh lain yaitu pada senyawa C5H12 memiliki isomer pentana dan 3-metil butana. Selanjutnya untuk isomer alkena itu memiliki 3 isomer yaitu isomer struktur, isomer posisi, dan isomer geometri. Sedangkan pada alkuna memiliki 3 isomer yaitu isomer posisi, isomer rangka, dan isomer fungsi. Oke, tiba saatnya kita di kegunaan senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Senyawa hidrokarbon ini sangat banyak pemanfaatannya dalam kehidupan kita, bahkan sangat dekat dan seringkali kita tidak menyadarinya. Nah, yang pertama ini ada kegunaan alkana. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari, alkana ini banyak dimanfaatkan untuk gas LPG, korek api, bensin, pupuk, dan lain sebagainya. Untuk kegunaan alkana ini bisa terlihat ya, seperti di gambar teman-teman ada plastik, botol plastik, kemudian teflon yang sering digunakan untuk memasak, kemudian ada kursi plastik, dan di sini untuk pengobatan ada obat bius. Sedangkan kegunaan alkuna di sini ada pipa PVC, kemudian untuk pengelasan logam dan baja, dan karbit yang digunakan untuk proses kematangan buah. Demikian materi yang bisa saya sampaikan melalui video ini teman-teman. Semoga teman-teman semua bisa memahami apa yang saya sampaikan, dan untuk lebih jelasnya silahkan membaca e-modul yang sudah dibagikan. Demikian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.